Siswa dari keluarga kaya mengundang teman-teman sekelasnya makan di rumah megahnya. Di meja makan terhidang makanan mewah, bahkan peralatan makannya terbuat dari emas. Ketika seorang siswa miskin diberikan sendok, anak kaya itu menghentikannya dan berkata, orang sepertimu tidak pantas menyentuh peralatan makan semahal itu. Namun pemuda miskin itu dengan tenang mengeluarkan kotak aneh. Aku sudah membawa sendok sendiri, katanya datar. Wajah anak kaya langsung berubah kesal. Namun saat ia makan dengan tenang, cahaya aneh terpancar dari sendok itu. Sendok tersebut ternyata bukan benda biasa. Konon siapapun yang makan di rumah orang kaya 3 kali dengan sendok itu akan menjadi kaya sungguhan. Sejak kecil, hidupnya selalu berat. Ia sering menjadi sasaran ejekan dan kekerasan di sekolah, tapi tak pernah melawan. Setiap pulang sekolah, ia bekerja di berbagai tempat untuk membantu keluarganya yang terlilit hutang. Meski hidup miskin, ia tetap berprestasi dan berhasil masuk sekolah elit melalui beasiswa. Dalam hatinya, ia bertekad mengubah nasib keluarganya. Malam itu, ia memandangi sendok emas itu lama sekali. Jika benar, hanya butuh 2 kali makan lagi di rumah orang kaya itu agar hidupnya berubah. Ia pun mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, ia mendekati si anak kaya dengan alasan membantu laporan investasi. Anak itu merasa terbantu dan senang, bahkan mendapat pujian dari ayahnya untuk pertama kali. Sejak itu mereka semakin akrab dan ia diajak makan malam. Baginya, itu bukan sekadar ajakan makan, tapi satu langkah menuju impian. Namun saat mereka makan, ayah si anak kaya pulang dan marah besar. Kenapa membawa orang seperti ini ke rumah, bentaknya. Pemuda miskin itu diusir, tapi sebelum pergi, ia sempat menelan suapan terakhir, kesempatan keduanya. Saat keluar, ibu keluarga kaya itu mengejarnya, menyerahkan sendok emasnya yang tertinggal. Sendokmu ketinggalan, katanya dingin, dan jangan pernah datang lagi. Pemuda itu hanya terdiam, menunduk lalu pergi membawa sendoknya. Beberapa hari kemudian, keluarga kaya itu tahu bahwa laporan investasi mereka sebenarnya dikerjakan oleh pemuda miskin itu. Sang ayah marah dan menegur anaknya. Untuk menutupi kesalahan, anak dan ibunya memfitnah pemuda miskin itu di sekolah, menuduhnya memeras anaknya. Ia mencoba menjelaskan namun tak dipercaya. Lebih menyakitkan lagi, si anak kaya berpura-pura tak mengenalnya. Ayahnya berlutut memohon agar anaknya tidak dikeluarkan, tapi sia-sia. Malamnya pemuda miskin itu datang ke rumah keluarga itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak memohon untuk bersekolah lagi, hanya berkata, izinkan aku makan di sini sekali saja. Dengan sinis, sang ayah mengizinkan. Meja makan kembali dipenuhi hidangan mahal. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sendok emas dan mulai makan. Itu adalah makan ketiganya di rumah orang kaya. Namun setelah selesai, tak ada perubahan. Ia menatap sendoknya kecewa, merasa usahanya sia-sia, lalu berjalan keluar. Di depan pintu, ia tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang memanggilnya dengan nama si anak kaya. Saat itulah ia menyadari dunia telah berubah. Ternyata pertukaran ini bukan sekadar menukar jiwa, melainkan menukar seluruh kehidupan. Bahkan ingatan semua orang ikut berubah. Ia bukan lagi si anak miskin, melainkan pewaris keluarga kaya itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar, berjanji dalam hati akan membalas semua hinaan yang pernah diterimanya.